Pasti sebagian besar pengamat akan menyebutkan ada 4 kelompok dominan yang mengelilingi presiden ABCD. Ya, lalu kita bisa ngelihat siapa dari ABCD ini yang menguat pasca 25 sampai 30 Agustus, mana yang melemah. Mas, tadi kalau bicara mengenai tipping point ini, orang kemudian menghubungkan adanya rivalitas lah atau semacam keinginan untuk mendegradasi Polri dan pimpinannya. Terkait dengan bagaimana ini pertarungan elit, apa ada hubungannya dengan itu, Mas Andi Wijayanto? Ya, karena akhirnya amoknya mengarah kepada personal elit tertentu ya. Ya, ada yang melambangkan DPR, ada yang juga melambangkan pemerintah gitu, dari Ibu Sri Mulyani, yang mau tidak mau kemudian analisis lebih dalamnya ya harus mengkaji ini pertarungan elit untuk mendapatkan apa. Ya, yang saya pernah menyebutnya kalau secara global mungkin ada pertarungan elit karena ada kekhawatiran dari elit-elit global tertentu tentang arah kebijakan Indonesia ke depan. Ya, apakah Indonesia yang kelihatan ke BRICS, Indonesia yang ke Cina dan seterusnya, atau ada di level nasional perebutan kelompok pengaruh di sekeliling presiden untuk mendapatkan akses pengaruh yang lebih besar. Ya, sekarang kalau kita memotret kelompok presiden atau kelompok Gerindra, pasti sebagian besar pengamat akan menyebutkan ada 4 kelompok dominan yang mengelilingi presiden ABCD. Ya, lalu kita bisa ngelihat siapa dari ABCD ini yang menguat pasca 25 sampai 30 Agustus, mana yang melemah. Akhirnya menurun kepada operasional, kepada friksi yang ada di kementerian, friksi yang ada di kepolisian. Friksi yang ada di kepolisian akhirnya mengarah kepada isu pergantian Kapolri atau isu yang lebih besar tentang reformasi di tubuh Polri di tubuh Polri ya. Ya, mirip-mirip dengan kasus 97-98 ya, ketika tipping point-nya terjadi, lalu ada amok ya tentang kerusuhan, lalu akhirnya keberhasilan dari massa mahasiswa untuk menduduki parlemen. Ya, proses yang awal yang segera muncul itu memang pergantian elit ya, pergantian terutama di tubuh TNI, karena kemudian fokus utamanya adalah menjelaskan tentang ketidakberhasilan melakukan deteksi dini, kegagalan untuk melakukan pengamanan, ya sampai kepada protap misalnya tentang pergerakan pasukan yang tidak diketahui oleh presiden. Nah, dari hal-hal yang sifatnya taktikal operasional ini, kemudian proses dari transisi pergeseran elitnya terjadi. Nah, apakah sekarang di 2025 akan melakukan hal yang sama ketika presiden secara implisit menyetujui ada tim independen ya, untuk mencari fakta, dan tampaknya juga tidak ada penolakan yang terlalu besar tentang ide reformasi kepolisian. Ya, ketika 97-98 fokusnya terutama di Angkatan Darat, nah sekarang 2025 tampaknya fokusnya di institusi kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.